Yang pertama adalah dzikrullahi wa tilawatul Qur'ani. Yang pertama adalah senantiasa kita ingat kepada Allah Azza wa Jalla dan senantiasa kita sering membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, sebuah amaliyah yang sangat dekat ya dalam kehidupan kita. Yakni dengan kalimat dzikir dan baca Al-Qur'an. Ya, makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, beliau menyebut bahwa kebutuhan kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Kebutuhan kita dengan dzikir itu, beliau mengatakan adzikru lil qalbi kalma'i lis-samaki. Jadi perumpamaan dzikir untuk hati kita itu seperti halnya ikan dengan air. Maka bagaimana mungkin fakaifa yakunu halus samak? Bagaimana kondisinya ikan, gitu kan? Ida akhraj atau uda ukhrija minal ma. Ketika kemudian dikeluarkan dari air. Pastinya mati. Begitu pula kondisi apa? Hati kita. Ketika hati kita ini tidak pernah dzikir kepada Allah Azza wa Jalla, tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil akan mendapatkan kebaikan. Mustahil akan kemudian hati kita ini subur untuk beramal soleh. Itu tidak mungkin. Ya. Oleh karenanya Allah juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kalian kepadaku, maka sungguh aku Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepada kalian. Ini sebuah isyarat bahwa ingatnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ingat kepada kita. Dan itu pun juga menjadi sebab hati kita adalah hati yang kemudian hidup, hati yang kemudian subur, hati yang kemudian senantiasa akan kemudian tumbuh dalam amal kebajikan, akan tumbuh dalam amal soleh, akan tumbuh senantiasa fastabiqul khairatnya. Tapi kalau kemudian tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak pernah kemudian mendadaburi bagaimana kemudian Al-Qur'anul Karim, maka la yumkinu abada, ya, tidak akan mungkin selamanya kita akan kemudian mendapatkan hati yang baik. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka dzikir, ya, sebelum kita masuk di poin yang membaca Al-Qur'an, dzikir ini adalah bagian yang senantiasa bukti, ya, bahwa bentuk hablum minallah yang kita sebut dengan bentuk vertikal kita, interaksi kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang menyebabkan, yang membuat kita bagaimana kemudian mendapatkan kebaikan di dalam diri kita. Ada sebuah hadis, ya, yang dikatakan oleh sahabat Nabi Abu Musa As-Sari radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengatakan dan menyebutkan perumpamaan dan sebuah ilustrasi yang sering diistilahkan dalam hadis, gambaran bagi orang-orang yang ketika hatinya kemudian ingat dengan yang tidak ingat. Bahkan perbedaan ini sangat jauh sekali ketika Nabi sebut mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu. Perumpamaan orang yang kemudian dia ingat kepada Tuhannya dan orang yang tidak ingat kepada Tuhannya. Orang yang tidak ingat kepada Allah Ta'ala dan orang yang ingat kepada Allah Ta'ala. Orang yang ingat, maka dia diibaratkan seperti al-hayyu, seperti halnya kehidupan. Sedangkan orang yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala diibaratkan dengan sebutan apa? Al-mayyitu. Kondisinya adalah kematian, mayyit. Ya, maka hadis ini dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Da'awat, beliau mencantumkan terkait dengan bab ini, menunjukkan bahwa perumpamaan orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dalam kondisi hidup. Dan kita tahu kehidupan itu memberikan apa? Manfaat, kan? Tapi kalau orang itu tidak hidup, maka berarti tidak memberikan manfaat. Maka naudzubillah, ya. Maka oleh karenanya, ketika kemudian orang itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia mendapatkan apa? Kehidupan. Dia mendapatkan akan senantiasa bagaimana kemudian amal soleh, pahala. Ketika di saat dia kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan karena hatinya hidup.